Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Ada satu istilah dalam Alkitab yang dinantikan oleh setiap orang, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang menantikannya karena ada beberapa hal. Yang pertama, karena orang sudah lelah, jenuh, bosan dengan langit yang sekarang dan bumi yang sekarang. Kenapa? Karena sudah terlampau banyak orang serakah, sudah terlampau banyak polusi, sudah terlampau lama kejahatan terjadi, sehingga akhirnya manusia udah capek, bosan, jenuh gitu ngadepin semuanya, sehingga akhirnya timbul pengharapan kapan Tuhan menggenapi langit yang baru dan bumi yang baru. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebaliknya ada orang yang mengharapkan langit yang baru dan bumi yang baru, bukan karena dia lelah, tetapi karena dia tahu apa yang tersedia di langit yang baru dan bumi yang baru itu, di mana Kristus akan bertahta, di mana damai sejahtera akan menjadi warna, dan di mana kehidupan akan kekal sampai selama-lamanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, langit yang baru dan bumi yang baru satu saat itu akan terjadi. Tinggal persoalannya, bagaimana kita mempersiapkan diri, bagaimana kita berjalan di langit yang sekarang dan bumi yang sekarang ini dalam takut akan Tuhan, dalam penghargaan terhadap sesama, dengan kasih yang tulus yang mengalir senantiasa keluar di hati kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini kita memang sedang membahas tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Mungkin sebagian kita bahkan asing dengan kalimat itu, sehingga sebagian sudah berkata, apa lagi itu langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, ini akan kita pelajari dalam Wahyu 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Wahyu pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi judul perikopnya jelas, langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saya bisa bayangkan Yerusalem yang baru, Yerusalem yang sekarang yang penuh pertumpahan darah, Yerusalem yang sekarang yang penuh dengan peperangan, bom meledak, serangan tembakan, misil di mana-mana mulai saling menyerang, membunuh satu sama lainnya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akan ada masanya Yerusalem yang baru yang turun dari sorga dan berhiaskan, berdandan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangan
tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang-orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan berelang. Inilah kematian yang kedua. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau saudara pelajari, pelajaran apa yang bisa kita terima? Coba lihat mulai ayat yang pertama, dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagian pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dari sini kita bisa belajar bahwa langit yang baru dan bumi yang baru ada di dunia yang telah dipulihkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tempat di mana sebetulnya bukan ini yang harus kita persoalkan, tetapi saya hanya mau memberi gambaran buat saudara bahwa dunia di mana kita tinggal satu saat akan dilenyapkan oleh Tuhan. Alkitab berkata dunia dengan segala keindahannya akan dilenyapkan oleh Tuhan, sehingga kemudian Allah akan memulihkan planet yang bernama bumi ini, dikuduskan, disucikan, sehingga manusia akan ada di dalamnya, dalam damai sejahtera, dalam ketenangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gak usah tunggu sampai Allah memulihkan bumi ini baru kita mau ada dalam ketenangan. Tapi sebagai hamba Allah, saya juga mau ingatkan, kita dapat membuat langit yang baru dan bumi yang baru mulai dari pribadi kita masing-masing. Cara pandang kita tentang orang lain, cara pandang kita terhadap masalah, cara pandang kita terhadap dunia. Waktu kita sudah punya langit yang baru dan bumi yang baru bagi pribadi kita, maka saya percaya sesuatu yang baik mulai terjadi. Dan bukan hanya itu, setelah secara pribadi kita membangun langit yang baru, bumi yang baru melalui hati dan pikiran yang baru, maka saudaraku yang kedua yang harus kita buat adalah kita bangun keluarga kita sebagai langit yang baru dan bumi yang baru. Dalam keluarga kita cabut bentakan dan makian, tapi yang ada komunikasi, yang ada kasih, pujian, saling penghargaan, saling menguatkan, saling menghibur satu sama lainnya. Jadi bangun pribadi kita dalam langit yang baru, bumi yang baru. Bangun juga keluarga kita masing-masing dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari situ akan terus meluas, terus meluas, terus meluas, sampai kita boleh jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Yang kedua saya pelajari pada ayat yang keempat, dikatakan pada ayat yang keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Haleluya. Berarti yang kedua saya pelajari, di langit yang baru dan bumi yang baru tidak akan ada perkabungan. Maksud saya tetap ada perasaan, namun tidak ada lagi air mata. Jadi tidak ada lagi perkabungan. Ada perasaan, kita masih bisa mengenal, kita masih bisa memahami, kita dapat merasakan sukacita. Tetapi air mata perkabungan sudah diangkat dari kita. Kenapa? Karena air mata dan perkabungan itu terjadi akibat dosa. Dari mulanya manusia diciptakan Tuhan tanpa perkabungan dan air mata. Yang ada sukacita di sorga antara Adam dan Hawa. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, baru ada kekecewaan, perkabungan, air mata, dan kesedihan. Dan ketika Tuhan memulihkan dunia ini dengan langit yang baru dan bumi yang baru, setiap kita bebas dari air mata. Itu sebabnya air mata sudah mungkin mengalir hari-hari ini, mungkin tantangan sudah berat hari-hari ini. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, kuatkan hati saudara, karena ada saatnya di mana kita lihat air mata kita terhapus dan air mata kita diubahkan oleh Tuhan
Tuhan menjadi mata air kemenangan dan kemuliaan. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, di langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau sudah lihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Berarti yang ketiga, untuk masuk pada langit yang baru dan bumi yang baru, ada syarat yang tegas. Kita harus menang dan kita harus meninggalkan dosa. Jelas Alkitab berkata para penakut, misalnya orang-orang keji, orang-orang yang tidak percaya, pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, nggak akan pernah masuk dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Tapi mereka yang menerima Kristus, mereka yang hidup bersih, mereka yang berjalan dalam kebenaran, mereka yang menjadikan firman Tuhan landasan, maka mereka akan ada di langit yang baru dan bumi yang baru. Doa saya, kita sekalian akan berkumpul di langit yang baru dan bumi yang baru, menyembah Kristus di dalam kemuliaannya. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang sedang butuhkan mujizat dari Tuhan. Setiap saudara yang didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, persiapkan kami untuk ada di langit yang baru dan bumi yang baru, sehingga perjuangan hari-hari ini membuat kami tidak gentar, karena kami tahu target di mana Tuhan sediakan buat kami, yaitu mengalami sorga, rumah Bapa yang kekal yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Tolong kami untuk setia berjalan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah kita tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus mengasihi kita, dan Dia punya rencana yang indah buat hidup kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.